Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman trader semuanya, pecinta pound sterling dimanapun saat ini Anda berada ya. Kita akan melihat bagaimana pound sterling di satu hari kemarin, kemudian kita nanti akan melihat dan menempatkan titik entry yang berpotensi untuk hari ini, satu hari ke depan. Seperti biasa kita akan evaluasi dulu yang kita sudah analisakan kemarin. Di pagi hari kita ada pemetaan kecil, ada pending order kecil di sana. Ada beberapa kita fokuskan ke atas ya. Ternyata ada pergerakan masih cukup lumayan ke bawah. Kita awali dari pergerakan pertama, dimulai karena sudah berjajar banyak kemarin. Merah ini sudah dilewati, jadi di awal itu sudah bergerak panjang seperti ini. Sehingga kita menempatkan sell stopnya di sini. Kemudian di sisi agak di bawah sedikit kita taruh buy limitnya karena berada di puncak bawah ya. Hanya bersabar saja. Sekali lagi ketika sudah berada di titik jenuh jualnya, ini akan tetap akan potensi berbalik lagi. Sell stop tersentuh dan ternyata lumayan dia sempat turun di 154 ya. Pada akhirnya masih mencoba naik, buy stop juga tersentuh. Kalau kita hanya mengambil 100 sampai 150 ya tentu bisa dapat potensi dua-duanya. Tentu sekali lagi menyesuaikan bagaimana target per transaksi kita. Diingat ini bukan di XAU, ini di GU, GBP, USD ya, pound sterling USD, sehingga target per transaksi bisa kita turunkan di bawah dari emas ya. Untuk target per transaksi dan untuk day trading jangan disamakan dengan swing yang targetnya cukup banyak, bisa ribuan. Day trading kita pastikan satu hari itu harus clear, memastikan transaksi kita satu hari selesai. Tidak ada yang menginap, tidak ada yang masih banyak yang belum kita close dan masih banyak yang kita jaga di sana ya. Pastikan transaksi kita tidak terlalu banyak, batasi 2 sampai 3 transaksi, selesai kemudian baru kita lakukan analisa berikutnya. Buy limit tersentuh di kanannya ya, meskipun pada awal tidak langsung dapat profit ya, masih ada pergerakan ke bawah hingga mencapai 400 sekian. Sekali lagi kembali ke batasan resiko. Kalau kita batasi dengan stop loss atau kita batasi dengan 500 pip atau 700, tentu ini adalah masing-masing punya catatan ya, atau bahkan di 200 di bawahnya kita gunakan sell stop juga boleh-boleh saja. Ya intinya cara recovery, cara membatasi risiko itu sesuaikan dengan style kita, sesuai dengan tingkat kecemasan kita masing-masing. Ada yang cocok dengan 500 sampai 700 sampai 1000, bahkan ada yang hanya membatasi hingga 300 pergerakan ya. Tentu semuanya diuji dan dilakukan percobaan masing-masing ya. Banyak dilatih sehingga kita tidak terlalu bingung, tidak terlalu panik ketika marketnya sedikit-sedikit tidak sesuai dengan analisa. Pada akhirnya kembali naik di area 1 poin ya, akhirnya kembali naik di ini ya, tertingginya mendekati dari sell limitnya ya di 1.15390, mendekati ya, belum tersentuh tapi mendekati. Meskipun hanya transaksi 2-3 kali transaksi yang tersentuh dan berpotensi profit, itu akan jauh lebih baik daripada transaksi kita banyak, ada yang banyak tersentuh dan banyak rugi kita di sana. Recovery salah, recovery gagal. Karena banyaknya transaksi, sering kita entry menyebabkan membuat cara menentukannya bisa lebih serampangan ya. Kecuali memang kita menggunakan scalping. Ya, kalau scalping juga tidak perlu menunggu yang lama. Tidak harus menunggu berjam-jam. Dalam waktu yang cepat
ketika sudah gagal tidak bisa mencapai profit ya harus segera exit ya, resiko harus diterapkan. Baik, ini yang bisa kita evaluasi dulu ya. Nanti selanjutnya kita bisa lihat perkembangan berikutnya dan kita evaluasi berikutnya. Selanjutnya kita akan lihat kondisi terkininya ya. Sekarang sudah mulai bergerak merah. Untuk menguji merah nanti kita tarik aja dulu yang hijau ini ya. Minimal dia akan kita uji di wilayah ini. Minimal kita akan uji di wilayah tengahnya dulu. Kita kasih warna apa ini, merah dulu ya. Kita uji di sini dulu untuk apakah nanti seller itu kuat atau tidaknya. Sehingga kalau nanti ini tidak bisa dilewati, nanti akan memantul lagi ya. Area ujinya seperti ini. Akan memantul ke atas kembali ya. Secara umum pergerakan hari kemarin tetap didominasi oleh bullish, oleh buyer. Meskipun sudah kita sampaikan kekuatan hari sebelumnya antara buy dan sell ini seimbang, maka akan ada dua kekuatan yang hampir sama, naik dan turun gitu ya. Ini hampir-hampir sama juga naik dan turunnya. Oke, langsung kita tempatkan di mana kita entry-nya ya. Sekali lagi karena berdekatan dengan level, kita bisa saja di sini ngambil sell stop-nya. Nanti targetnya di 1.14763 ini di area retrace ini. Harus exit sebelum melewati area ini. Kita bisa exit lebih awal atau kita bisa tutup transaksi kita mendekati area retracement-nya. Di sini juga bisa kita lakukan entry point ya. Bisa kita lakukan buy limit di 1.14763. Kita bisa tempatkan juga di sini untuk entry point kita dengan buy limit di 1.14763. Sementara buy stop kita tempatkan di sana. Buy stop kita tempatkan di sini di 1.15247 ya. Buy stopnya taruh di sini. Kemudian target yang paling dekat di ujungnya aja sudah. Di ujungnya sekitar 160-an sekian. Kita bisa targetkan di sana untuk buy stopnya. Ini kita kasih warna biru untuk transaksinya, ini kasih warna biru untuk transaksinya. Yang di bawah ini tidak usah ini. Kita tempatkan yang di atas dulu ya. Buy stopnya kita tempatkan di tadi ya 1.15247. Kemudian kita lihat dari kecenderungan ini, posisinya di tengah ini. Kemudian kita lihat area retracement-nya di mana. Oh, ternyata di situ ya. Oke, buy stop oke. Nah, kita tempatkan agak menjauh ya.
Oke, yang di atas kita tempatkan untuk sell limitnya di sini ya. Sell limit di 1.15847 ya. Kenapa tidak sekalian di atasnya ya, di ujung atas ini kan ada level di sini. Ya, kita ambil bertahap karena ini jaraknya sudah cukup jauh. Ya, kita ambil bertahap saja dulu. Nanti setelah itu baru kita lihat perkembangan berikutnya. Kita menempatkan posisi ini biar potensinya untuk tersentuh juga besar dan ada koreksi itu juga masih ada peluang yang banyak di situ untuk nanti dia koreksi ke bawah. Kemudian untuk kelanjutan ya, untuk kelanjutannya ya, buy limit kenapa tidak ada selnya di bawah ini kok, buy limit semuanya. Kita akan masuk sell setelah dia lewat di levelnya di sini ya. Ya, di sebelah kiri ini cukup beresiko sehingga harus hati-hati ya. Ini berpotensi memantul di sini ya. Ada banyak pantulan. Saya lebih fokus ke buy ya. Saya lebih fokus ke buy limit di 1.14435. Ya, tentu dalam penempatan lotnya atau dalam menggunakan lotnya harus terhitung, harus terukur ketika ada satu transaksi yang satu arah, misalkan buy begini ya. Jadi jangan langsung gunakan lot yang maksimum, gunakan lot di bawahnya sehingga terukur. Di bawah kita juga bisa tempatkan di sini untuk buy limitnya. Buy limit, kenapa harus semuanya buy limit ya? 14139. Oke. Ini bisa kita recover ketika nanti betul-betul marketnya sudah kelihatan cukup panjang dan mendekati level berikutnya. Ya, bisa jadi untuk antisipasi ya, limit berikutnya bisa kita naikkan lotnya. Ya, tentu sekali lagi averaging ini bukan kita melawan tanpa dasar ya. Kita juga melihat di kondisi secara umum ini pergerakan berada di bawah, berada di titik support ya. Kalau kita menggunakan time frame yang besar pun akan ketemu di situ ada area support yang kuat dan ini berada di titik rendahnya, berada di titik jenuh jual. Ini ada potensi untuk bergerak ke atas. Jadi jangan sampai terjebak dengan harga-harga bawah sehingga kita menjual dengan harga paling murah. Di kondisi di pasar yang harganya rendah itu normalnya logikanya kita gunakan untuk belanja atau membeli. Nah, itu kan melawan tren. Iya, melawan tren tetapi tentu dengan batasan ya. Kita tidak hanya melawan serta-merta tapi ada batasan. Ada perhitungan kalau nanti melebihi angka sekian sesuai dengan batasan risiko kita ya kita hentikan, kita lakukan recovery. Kemudian yang di atas tadi cukup dua ini ya, buy stop dan sell limitnya di situ. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit ini ya. Nanti silakan disesuaikan. Ya, mengingat di area ini cukup beresiko semuanya sehingga kita harus hati-hati. Ini hanya bagian dari simulasi ya. Semuanya nanti kembalikan pada sistem trading masing-masing. Anggap kalau ini tidak cocok ya anggap saja ini tidak ada ya. Silakan gunakan punya sendiri, silakan gunakan analisa sendiri yang itu lebih cocok dan lebih pas. Orang lain yang menyampaikan, orang lain yang memberikan informasi sebatas pembanding. Kalau itu cocok gunakan, kalau tidak cocok abaikan saja. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.